Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, a'azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita yang disadur dari kitab Al-Arba'un An-Nawawi yang disarah oleh Syekh Yahya hafizallahu taala. Padanya banyak faedah, namun mungkin karena keterbatasan saya sehingga terkadang tidak bisa menguraikan faedah secara maksimal, ya. Karena termasuk sisi kelemahan yang kami miliki ketika kami membaca kitab-kitab yang dialihkan dari ceramah, bukan yang ditulis, ya. Dan memang beliau hafizallahu ta'ala ketika berceramah atau ketika menyampaikan pelajaran di markasnya, dari markas-markas Ahlus Sunnah, beliau mempunyai pembicaraan yang lumayan cepat, sehingga beberapa pengubahan dari rekaman ke tulisan pada sebagian yang bertugas agak kesulitan, sehingga terkadang ada padanya sakot, yakni salah tulis atau yang sejenisnya, sehingga bagi kita yang membacakan kadang-kadang perlu untuk mengangan-angan terlebih dahulu. Terlebih kami sebagai orang ajam, nggak pernah tinggal di Arab, tentu beda dengan asatidz atau ikhwah yang telah lama pernah mukim di sana. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita telah sampai pada hadis yang ketiga dan telah diuraikan faedah pertama, kemudian faedah kedua pada sebagiannya, yakni berkaitan dengan rukun Islam yang kedua, yang kemarin kesimpulan dari yang telah kita sebutkan bahwasanya inti daripada sholat itu adalah rukun Islam yang kedua dari rukun-rukun yang 5. Dan di sana disebutkan betapa pentingnya sholat, juga bahwasanya sholat itu ada asarnya, ada pengaruhnya, ada efeknya. Tentu ibarat orang yang makan dan tidak makan itu beda, orang yang sehat dan yang sakit beda, orang yang waras dan yang gila juga beda. Demikian orang yang sholat dan tidak sholat juga beda. Makanya di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan betapa mulianya sholat ini. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Sesungguhnya sholat ini mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka mafhumnya sesuatu yang bisa difahami padanya jika seseorang sudah sholat, ya, bahkan rutin, bahkan berjamaah, tapi kok perbuatan keji dan mungkar selalu menjadi langganan dia, maka perlu dikoreksi tentang sholat dia. Sudah benarkah dari sisi ruhiyahnya, atau sudah benarkah dari sisi amalan zahirnya, dari syarat dan rukunnya, ya. Dan sholat ini luar biasa besarnya sampai Allah katakan setelahnya, wala dzikrullahi akbar. Dan berzikir kepada Allah dengan sholat itu adalah lebih besar nilainya, lebih besar keutamaan dan kedudukannya dari zikir-zikir yang selain daripada sholat. Ini pentingnya sholat. Sampai-sampai beliau melanjutkan tentang sholat ini rukun kedua dari rukun-rukun iman, dan saking pentingnya sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Allimu auladakumus sholah wahum abna'us sab'."
ajarilah anak-anak kalian sholat tatkala mereka itu berumur 7 tahun. Saking pentingnya sholat. Karena dia rukun kedua setelah syahadat. Betapa banyak yang terbalik, anak-anak sudah diajari dari kecil, balonku ada 5, diajari 17 Agustus tahun 45. Bahkan diajari sesuatu yang agak perlu diperhatikan, ya. Padamu negeri kami berbakti, bagimu negeri jiwa raga kami. Ada sesuatu yang perlu diperhatikan dalam syair ini. Anak-anak dari kecil sudah diajari seperti ini, namun kadang orang tua lupa pada sesuatu yang paling inti daripada amalan ibadah setelah syahadat adalah sholat. Sehingga cukup memprihatinkan di mana anak-anak menghafal lagu-lagu yang banyak, namun mereka lalai abai terhadap masalah sholat, dan mirisnya lagi ternyata kadang memang yang tuanya bermasalah dalam sholat. Maka Rasul katakan, ajarilah anak-anak kalian sholat ketika mereka umur 7 tahun. Bahkan kata beliau, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr. Pukullah mereka dengan pukulan takdib, pukulan mendidik, bukan pukulan menghakimi, menghajar, ya, menyakiti, tapi memukul untuk mendidik, ya. Tatkala mereka kok nggak mau sholat ketika umur 10 tahun. Jangan sampai orang tua membiarkannya. Anfusakum wa ahlikum naro, pada dalil yang masyhur. Jagalah diri-diri kalian dan ahli kalian, anak istri kalian dari api neraka. Api neraka itu benar, ya. Wa farriqu bainahum fil madaji', kata Nabi selanjutnya, dan pisahkanlah tempat tidur mereka, ya, antara anak laki dan perempuan, bahkan antara anak-anak sesama laki dipisahkan. Ini diperintahkan ketika mereka umur 10 tahun. Dan sebelum itu boleh melakukannya sebagai bentuk pelatihan. Makanya kenapa hari ini begitu banyak pelanggaran LGBT, ya, lesbian, homoseksual dan semacamnya, karena betapa banyak keliaran atau pola hidup yang liar dari anak-anak kita, dan orang tuanya abe, ya. Anak-anaknya biasa sampai gede dikumpulkan dalam satu ranjang, bahkan kakak dan adik perempuan dalam satu ranjang, ya. Mereka mengikuti pola-pola barat, bahkan sebagian merasa modern, ya, merasa modern mendidik anak dengan pendidikan seksual pola barat, sehingga membiasakan seorang ibu atau seorang bapak dalam rumah itu di hadapan anak-anaknya berpakaian sangat minim. Bahkan ditemukan di sana bapak memakai celana dalam saja, ibu memakai celana dalam dan penutup dada saja, ngobrol di hadapan anak-anak mereka, ya. Maka tentu kalau hari ini kita melihat hasil yang berlabel Islam namun mengikuti pola-pola barat hidupnya, ya karena ada kesalahan generasi-generasi tua ini, ya. Maka dari sini kita ingatkan kembali dengan hadis ini, ya. Kata penulis mengomentari hadis tersebut, sampai anak-anak mereka dipukul, ya, ketika umur 10 tahun. Sebagai apa? Karena itu kewajiban sholat itu bagi seorang laki-laki, seorang perempuan, dari kalangan jin dan manusia. Bahkan jin pun wajib sholat, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tadi tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak ini karena wajibnya salat, yang kecil dan yang besar, mereka dipukul ketika umur 10 tahun agar senantiasa sholat. Adapun anak-anak yang memang umurnya belum balik 10, 11, itu kedudukannya enggak wajib. Tapi kenapa dipukul? Kenapa diperintahkan? Untuk melatih mereka agar tatkala mereka mencapai umur balik, mereka sudah biasa melakukan sholat, ya. Jangan seperti sebagian dari kaum muslimin hari ini, wis tuwek-tuwek, ya, enggak sholat. Dan banyak ini kita temukan, ya. Nanti disebutkan bahayanya perkara ini. Dan ada satu cerita tadi dari salah satu ikhwan majelis kita ini, menceritakan ketika dia kerja, ya, di Jogja juga pada waktu beliau masih agak muda, sekarang udah tua. Beliau menceritakan pernah dia ketika jam istirahat di waktu kerja itu dia sholat di salah satu masjid di tempat kerjanya.
di samping beliau itu ada seorang yang potong satu kakinya. Maksudnya dia cacat, tidak mempunyai kaki satu. Ya. Tapi orang itu sholat di samping dia. Berbesmili dia menceritakannya. Ya. Wong sikile siji ngadeg sholat di sebelah dia. Di saat teman-teman dia yang bekerja sama dia itu diajak sholat gak berangkat. Bahkan sama dia sampai dimintakan izin ke atasannya untuk agar teman-temannya bisa sholat, itu pun gak mau sholat. Sedang di samping beliau ada orang yang punya satu kaki pun dia melaksanakan sholat berjamaah. Karena orang itu tentu lebih nalar. Dari sini kadang orang yang diberi nikmat yang banyak belum tentu dia mensyukurinya, belum tentu dia pintar. Kadang-kadang orang yang kurang atau yang cacat malah dia memahami perkara tersebut. Ya. La sahla illa sahalallah. Tidak ada kemudahan kecuali apa-apa yang Allah jadikan mudah. Maka kita minta pada Allah pertolongannya. Ya. Kemudian berkaitan saking pentingnya sholat ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau di sana menyebutkan bainar rajuli wa bainas syirki awil kufri tarkus shalah. Ini perkaranya sesuatu yang hendaknya kita meyakini. Ini sabda Nabi, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak berkata dari hawa nafsunya, tapi perkataan beliau dari wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lo sing gawe awake dhewe. Allahu khaliqu kulli syai'. Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Allahu bimakna al-ma'luh, al-ma'bud, yang disembah, yang diibadahi. Ma'al mahabbah wa ta'zim. Disembah, diabadai bersamaan dengan kecintaan dan pengagungan. Zat yang layak memang. Ya. Maka perkara salat adalah perkara yang sangat besar sampai Rasul katakan, baina rajuli wa baina syirki awil kufri tarkus shalah. Pembeda ya, antara seorang laki-laki muslim ya, dan antara kesyirikan dan kekufuran, antara laki-laki muslim dan antara kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Maknanya, nek muslim sholat, nek gak muslim alias syirik, ya musyrik alias kufur di atas kekafiran, dia meninggalkan sholat. Bedane jelas. Bedane Pulau Sumatera kalau Jawa ini enek laute. Itu bedane. Podo-podo ono daratane, podo-podo duwe kopine. Ya. Sama-sama punya mobile. Ya. Podo-podo duwe penjahate. Kita punya di Jawa banyak penjahat, di Sumatera banyak penjahat. Tapi apa yang membedakan? Ini loh. Ada pembatas laut. Ya. Nah, muslim dan kafir itu kata Rasul pembeda nih sholat. Kasare ngomong, dan sebenarnya halus ini bukan kasar ya. Halus ngomong, nek sholat iku muslim, nek ninggal nih sholat iku ora muslim. Orang muslim itu bahasa Arab napa Pak? Bahasa Arab orang muslim. Rasa wedi orang muslim memang kafir. Nggih. Nek gak muslim yo kafir, iku pembatase salat kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, dan dalam hadis Buraidah ya, juga hadis yang sahih, kata beliau, al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Ini jelas ya. Bentuk perjanjian antara kita kaum muslimin dan mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir, yaitu sholat. Ya. Kita itu diikat ya dengan sholat. Nah, sisi perjanjian kita dengan orang kafir dan musyrik ini sholat. Maka kata Rasul, faman tarokaha faqad kafar. Sampai Rasul katakan faqad kafaro. Qad bimakna taukid. Qad itu, nggih. Nek bahasane awake dhewe iki si fulan sugih.
kurang mantep. Si fulan benar-benar sugih. Luwe mantep, menunjukkan si fulan benar-benar kaya, gak sekedar kaya saja. Nah, Rasulullah katakan faman tarokaha faqad kafar. Barang siapa meninggalkan, benar-benar dia kafir. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pak, jenengan kok ngafir-ngafir nih uang? Kalau kita katakan, Pak, jenengan kok ngislam-ngislam nih uang? Enek uang senengane gak ngelakoni, gak Islam kok mau Islam nih. Yo sampean yo ngafir-ngafir nih uang. Kita katakan, kita tidak suka mengkafirkan orang dan tidak boleh seseorang itu suka mengkafirkan orang. Tapi nek sing ngafirke nabi, maka kita wajib mengkafirkan. Kenapa? Nabi itu diutus untuk diikuti. Untuk diikuti. Lek ngaku maca syahadat Muhammad Rasulullah, ra ngikuti nabi, ya berarti ucapan itu ucapan dalam mimpi. Maka fakot kafar kata nabi. Sampan kok ngafir nih mboten om, yang ngafirkan itu nabi. Kalau kita balik, sampan kok ngislam-ngislam nih om, sing Islam nih iku sapa? Nabi apa sampean? Bingung deh. Lek muni nabi, wong nabi ngomong ninggal nih sholat itu kafir. Ini bukan keras. Keras itu nggak seperti ini. Keras itu wong ngamuan gitu loh. Ngamuan salah bener, pokoknya ngamuk. Nah ini tuh baru keras. Tayyib jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian penulis di sini mengatakan waqala Abdullah bin Shaqiq. Abdullah bin Shaqiq annahum adrakun nasa minas sahabati la yarawna minal a'mali tarakaha kafar ghaira shalah wa amrun khatirun jiddan ya ikhwan tarakus shalah dan seterusnya. Kata beliau Abdullah bin Shaqiq, beliau berkata bahwasanya mereka para ulama pada generasi tabi'in ya, mereka mendapatkan manusia dari kalangan sahabat ya. Tidaklah kalangan sahabat itu melihat suatu amalan yang bila ditinggalkan menyebabkan kekafiran kecuali sholat. Jadi tidaklah Abdullah bin Shaqiq itu melihat para sahabat yang sahabat itu berpandangan tidaklah meninggalkan amalan itu menyebabkan kekafiran kecuali perkara tersebut yang besarnya adalah as-sholah. Ya. Amalan zahir ini gitu. Amalan nek ditinggalnya nyebabnya sholat. Ini pandangan para sahabat, beda dengan pandangan para filosof orang-orang kafir. Ya. Wa amrun khatirun jiddan, dan perkara ini adalah perkara yang besar wahai ikhwan, yaitu meninggalkan sholat. Ya. Ma huwa fi tarkil ma'anid faqat. Jadi kekafiran disebabkan meninggalkan sholat itu bukan semata-mata karena penentangan saja. Kalau meninggalkan sholat karena menentang itu jelas, nggak ada khilaf, kafir. Ya. Tapi penulis di sini merojehkan bahwasanya meninggalkannya meskipun bukan karena menentang itu menyebabkan kekafiran, Ya. Apalagi kalau meninggalkannya itu satu karena ma'anid menentang tentang hukum-hukum sholat tersebut atau al mungkirilaha atau mengingkari hukum wajibnya sholat, ini juga kekafiran. Au al jahidulaha atau menolak hukum mada sholat, ini juga kekafiran, nggak ada khilaf di kalangan ulama ya. Dan juhud ya, menentang itu juga kekafiran. Bahkan kata beliau adna min dzalika kafar, bahkan yang di bawah daripada itu juga kekafiran ketika seseorang meninggalkan sholat. Kenapa? Walakin al adillatu amatun, karena dalil-dalil yang ada sifatnya umum. Rasulullah nggak memperinci, tapi Rasulullah mengatakan
wa man tarakaha faqad kafar. Itu yang ditunjukkan oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, yang bayi antumarru ala mahya alaihi hatta walau tarakaha wa laysa bijahid. Maka seyogyanya untuk dalil tersebut dibiarkan apa adanya, nggak usah dipola-pola. Rasulullah ngomong A, wis to ikutono. Ora usah bantah Rasul. Ngikuti Rasul itu selamat. Ya. Sebagaimana perkataan para ulama, barang siapa mengikuti sunnah, maka dia selamat. Kata sebagian orang disebutkan as-sunnatu kasafinati Nuh. As-sunnah itu bagaikan perahunya Nabi Nuh. Barang siapa naik padanya, naja, dia akan selamat. Dan barang siapa turun meninggalkannya, gharaq, dia akan tenggelam dalam lautan tersebut. Nah, ini sunnah. Nah, sunnah Nabi diantaranya adalah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan zahir dari hadis tersebut menunjukkan atas kufurnya orang-orang yang meninggalkan sholat. Tayyib jamaah rahimani wa rahimakumullah. Itu penjelasan ringkas rukun yang kedua, dan saya harapkan perkara sholat ini benar-benar menjadi perkara yang besar dalam pandangan kita, karena memang di sisi Allah Subhanahu wa taala wala dzikrullahi akbar, dia termasuk yang paling besarnya. Kemudian berkaitan dengan hadis kita kemarin, setelah buniyal islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa apa Pak Win? Wa itais zakah. Kemudian yang ketiga rukunnya adalah az-zakah, dan di sini beliau menyebutkan zakah agak panjang, tapi insya Allah kita rangkumkan ya. Kata penulis kita, qauluhu, dan perkataan Nabi wa itaiz zakah, dan membayar atau menunaikan zakat, itu adalah rukun yang ketiga dari rukun-rukun Islam ya. Menunaikan zakat kepada yang berhaknya, ila mustahiqiha. Mustahiqiha bagi yang punya kitab itu jamak dari mustahiq. Maka andaikan ada seseorang yang menunaikan zakatnya untuk membangun jalan yang rusak ya, atau menunaikan zakat dengan cara membelikan karpet untuk masjid ya, atau untuk membeli speaker untuk masjid yang bagus umpamanya, atau untuk menggali sumur-sumur yang dibutuhkan kaum muslimin dengan harta zakatnya, ma'ajza'at anhu. Maka hal ini tidak menjadikan seseorang sudah lepas dari kewajiban zakat. Masih ada nyumbang, oke, ngetokne duit zakatnya nggih, nukokne karpet masjid nggih, bangun apa ini namanya? Ngedak Masjid As-Salam dengan harta zakat, maka itu tidak menjadikan zakatnya sah. Loh, kok iso? Apalagi, loh aku wis pajak. Pajakku kan gak harta zakat, maka ini tidak teranggap menurut pendapat yang sahih ya. Wa ma huwa muaddi di zakat, maka dia belum teranggap menunaikan zakat. Kenapa? Li'anna Allah sarrafa fi kitabihi fi surat At-Taubah. Karena Allah telah menetapkan di dalam kitabnya, di dalam surat At-Taubah Allah berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina fi sabilillahi wa ibnis sabil. Kata Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, hanya saja atau sesungguhnya sodakot, yakni sedekah wajib itu adalah zakat. Dan dimaksud di sini adalah zakatul mal, bukan zakat fitr. Sodakoh yang wajib yaitu zakat, itu hanya saja diperuntukkan hanya untuk lil fuqara, orang-orang fakir, kemudian orang-orang miskin, kemudian para amil zakat, ya. Kemudian untuk melunakkan hati para mu'alaf, orang-orang yang dibutuhkan lunak hatinya agar menerima Islam dengan kuat,
dan untuk memerdekakan budak, wa fir riqab wal gharimina, dan untuk membayar hutang, ya, membantu orang yang terlilit hutang dengan beberapa sebab yang akan diuraikan, dan untuk membantu jihad fi sabilillah, dan untuk membantu orang-orang yang kehabisan bekal tatkala mereka safar menempuh perjalanan yang jauh, baik kerampokan atau yang semisalnya. Nah, ini Allah mengatakan innamas shadaqat, hanya saja sedekah itu. Maka bangun sumur, ngedak masjid, nukokne karpet, ya, memperindah jendelanya, ya, dan semacamnya dengan harta zakat yang wajib dikeluarkan oleh seseorang, maka itu tidak teranggap sebagai zakat, tapi dia dianggap sebagai sedekah yang lainnya, bukan masuk pada zakat mal. Maka jangan sampai seseorang krono pajeke wis okeh kemudian wis ra zakat, itu salah. Pajak perkara tersendiri yang kaum muslimin dipaksa, dan itu dosanya ditanggung oleh para pemaksa. Kaum muslimin insya Allah diberi pahala karena terpaksa. Adapun zakat memang itu kewajiban kaum muslimin, ya. Kemudian berkaitan dengan zakat ini, kata Allah melanjutkan ayat tersebut, faridatan minallahi wallahu alimun hakim, sebagai kewajiban dari Allah untuk kaum muslimin tersebut, dan Allah Maha mengetahui juga Maha bijaksana. Allah mempunyai nama Al-Alim, Al-Hakim. Dia Maha mengetahui segala sesuatu, bahkan apa yang terbersit di dada-dada kita. Bahkan Allah lebih mengetahui diri kita daripada kita sendiri. Maka seyogyanya cinta kita pada kita jangan sampai melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan definisi fakir dan miskin mungkin sebagian kita ada kerancuan. Maka penulis di sini menyebutkan apa sih al-fuqara dan apa itu al-masakin. Fakir iku piye, miskin iku piye. Kata beliau disebutkan al-fakir huwa alladzi yajidu syai'an la yakfi, ya. Fakir itu adalah orang yang mendapati sesuatu dari bekal, dari uang atau dari harta, ya, tapi tidak mencukupi kebutuhan pokok dia. Nah, ini fakir. Dia duwe hasil sebenarnya, punya kerjaan yang ada hasilnya, tapi nggak mencukupi kebutuhan pokoknya. Bukan nggak mencukupi kebutuhannya loh, ya. Wah, aku hasilku cuma 5 juta apa tuku mobil ya cukup. Fakir ora, akhirnya apa? Tabung gasnya warnanya melon. Nah, gini kadang-kadang saya bingung berkaitan tabung melon, tapi kan ini definisi miskin bagi pemerintah kan nggak ada kaitannya dengan agama kita, ya. Cuman kalau itu pakai agama kita, kita ini zalim ketika pakai tabung warna apa niku? Melon. Karena di sana tertulis khusus miskin, ya. Padahal miskin lebih parah dari fakir. Kalau fakir dia punya hasil tapi nggak mencukupinya, wal miskin adna halan minhu. Adapun miskin lebih parah lagi dari fakir. Nek fakir oleh hasil ra cukup, nek miskin bahkan tidak mempunyai hasil untuk memenuhi kebutuhan pokok dia. Ini fakir dan miskin. Adapun al-jabi itu namanya al-amali, ya. Di dalam kitab kita ditulis al-jabi alladzi yujabbi 'alaiha yu'ta minha mustahiqqan walau kana ghaniyan. Adapun al-jabi maknanya amil, nggih. Tukang amil zakat niku nggih. Kalau amil zakat itu dia juga berhak mendapatkan zakat walaupun kaya. Jadi dia mendapatkan hak zakat bukan karena fakir, bukan karena miskin, tapi karena amil. Tugasnya amil ki apa? Kur nyatet, metengkreng, ngobrol, rokokan, kemudian ngemil, ya. Terus dianggap amil, ya orang. Amil itu orang yang bergerak, yang beramal. Dia yang mengumpulkan zakat, ya. Berusaha orang-orang yang tidak membayar zakat, diambil zakatnya. Nah, amil ini digunakan untuk zakat mal, duduk zakat fitrah. Nek zakat fitrah itu khusus dua, fakir dan miskin. Sing butuh amil itu zakat mal yang dia mendapat bagian, mendapat bagian.
Maka amil itu meskipun kaya dia juga diberi, ojo iri kalau dulu amil. Wis gue kok diwe? Iya karena dia amil, kata Allah tadi, wal amilina 'alaiha. Kemudian yang selanjutnya adalah orang-orang yang diharapkan lunak hatinya untuk bisa kokoh di atas Islam dari kalangan orang-orang yang baru masuk Islam meskipun dia kaya. Meskipun dia kaya. Jadi yang miskin aja iri. Ini aturannya Allah, insya Allah tetap lebih baik untuk makhluknya, untuk hamba-hambanya. Ya, sebagaimana satu kisah ya dari kisah Qabisah, Rasulullah mengatakan, "Aqim hatta ta'tiyana atau ta'tina as-sadaqah na'muru laka biha." Ya, tunggu sebentar kau di sini ya sampai datang sedekah kepada kami, maka kata Nabi kami akan perintahkan sedekah tersebut diberikan kepada engkau wahai Qabisah ya. Qabisah ini dikisahkan orang yang tertimpa hutang, dan sebagian riwayat masuk tertimpa hutang ini juga orang-orang yang membantu kaum muslimin dalam perdamaian. Kadang ada kelompok kaum muslimin gesekan, geger kaum muslimin yang lain. Akhirnya ada orang pihak ketiga berusaha mendamaikan sampai mengeluarkan harta, sampai hartanya bangkrut, ya. Maka dia juga berhak mendapatkan zakat. Meskipun asalnya dia itu adalah orang kaya, dan juga wafis sabilillah. Zakat mal itu digunakan untuk berjuang di jalan Allah, untuk beli kendaraan, untuk beli persenjataan, ya. Dan masuk pada hal ini dalam pendapat yang sahih adalah wa talabatil ilm yasmiluhum qauluhu wa fi sabilillah. Penuntut ilmu agama itu masuk deretan orang-orang yang jihad fi sabilillah. Maka zakat mal boleh diberikan kepada para tulabul ilmi, para penuntut ilmu agama, ya, yang sungguh-sungguh, bukan orang-orang yang mencari ijazah atau kedudukan dunia. Berarti dia menuntut ilmu dunia. Ada dalam kitab At-Tibyan karya Syekh Imam An-Nawawi juga, di sana disebutkan betapa bahayanya seseorang menuntut ilmu agama seiring dengan ingin menuntut ilmu dunia. Maka itu perkara yang sangat tercela yang hari ini itu dianggap biasa-biasa saja ya. Golek agama yo kare golek dunia, insyaallah suatu saat saya bukakan faedah itu pada tempatnya. Dan yang selanjutnya adalah wabni sabil ya. Wabni sabil, kalau kita menemukan orang yang di perjalanan kehabisan bekal dan sejenisnya, maka dia berhak mendapat zakat meskipun di rumahnya dia kaya, tapi pada saat di jalan itu dia kehabisan bekal, maka dia berhak boleh meminta harta zakat, dan hendaknya yang mengelola zakat untuk memberikan zakat kepada ibnu sabil tersebut. Ini orang-orang yang menempuh perjalanan, yang penting bukan perjalanan dalam maksiat. Api nang dili, api nang bali, lapo rekreasi, kentean sangu nang perjalanan, jauh zakat, salahmu dewi, bukan untuk yang kemaksiatan. Tayyib jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan di sini berkaitan dengan zakat, penulis menyebutkan satu hadis yang lumayan panjang. Satu hadis ini satu halaman setengah ya. Maka hadis ini insya Allah kita akhirkan. Sebenarnya mau saya selesaikan, cuma tadi saya agak molor. Intinya hadis kita ini sebenarnya zakat, kemudian rukun Islam yang keempat adalah puasa, dan ini maklum tentang keutamaan-keutamaannya dan kewajibannya. Maka Allah mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, sampai firman Allah faman syahida minkumus syahra fal yasum. Barang siapa menyaksikan di antara kalian itu bulan, maka berpuasalah kalian. Ini menunjukkan kewajiban dari puasa selain kutiba alaikumusiyam ila akhir daripada ayat tersebut. Dan yang kelima adalah haji, yang dimaksudkan haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu. Dan ini menjelaskan pada kita pula kedudukan sholat itu lebih tinggi daripada haji, karena sholat itu terus menerus,
Sedangkan haji itu diperuntukkan bagi orang yang mampu. Adapun sholat mesti mampu. Nek gak mampu fisike, selama dia sadar, dia bahkan boleh hanya menggunakan isyarat ketika nggak mampu menggerakkan badannya. Ya. Dan kemampuan berkaitan haji itu kemampuan bekal, kemudian perjalanan, kemudian aman di perjalanan, dan adanya mahram, ya, atau suami bagi seorang perempuan. Jadi bagi perempuan ya, teranggap belum mampu haji senajan sugih, senajan kuat, senajan aman di dalan, kalau tidak ada mahram yang menemaninya. Dan hari ini banyak bisnis travel karena iming-iming dunia yang besar, dia korbankan kemahroman ini. Maka kita yang sudah ngaji hendaklah memahami berkaitan hukum-hukum ini. Baik, insya Allah kita cukupkan pembahasan hadis yang ketiga ini dan kita selipkan satu hadis yang panjang nanti pada pembahasan hadis yang keempat insya Allah ta'ala. Jadi kesimpulan dari yang kita sebutkan kembali kita ulang hadis Ibnu Umar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Ya, Islam itu dibangun di atas 5 pondasi: syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi ramadhana. Ya. Baik, kita cukupkan demikian. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan bagi kita. Dan apa-apa yang terluput saya mohon maaf, dan apa-apa yang sudah bisa difahami dan mampu untuk diamalkan ta'awun nggih, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Di antara ketakwaan itu kita mewujudkan tolong menolong dalam amalan-amalan ibadah termasuk sholat. Nah, ta'awunnya apa? Jamaah. Jamaah. Yang enggak monggo dakwah. Dakwah kita ojo kur ngaji tok ngene iki ya, duwe tangga, duwe kanca, duwe anak, duwe bojo dikandani agar ta'awun dalam kebaikan, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Thayyib, naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.